Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan integrasi Al-Quran dan sains dalam gerak planet Venus. Anggota kelompok 5 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Erin Siti Fauzia dengan akhiran NIM 02. Kemudian ada Rifal Miftahul Muafiq dengan akhiran NIM 04. Kemudian ada Saskia Zahra Pramana dengan akhiran NIM 12. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu ayat Al-Quran tentang peredaran planet. Ayat pertama adalah Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Artinya, dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian surah yang kedua, surah Yasin ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat yang ketiga adalah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Kemudian ayat yang keempat adalah Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 5. Wa khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahar ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Artinya, Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ketahuilah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian pembahasan yang kedua adalah sejarah hukum Kepler. Sejarah hukum Kepler berawal dari Johannes Kepler yang menemukan 3 hukum planet-planet. Yang pertama adalah orbit elips, di mana planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Kemudian yang kedua adalah luas sapu sama, di mana planet bergerak lebih cepat ketika dekat dengan matahari. Kemudian yang ketiga yaitu periode berbanding lurus dengan jarak rata-rata dari matahari, di mana kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Sebelum Kepler, orbit dianggap lingkaran sempurna. Kepler membuktikan orbit elips sesuai keteraturan yang Allah ciptakan. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi dan keterbatasan hukum Kepler. Aplikasinya, yang pertama, menentukan posisi planet seperti Venus pada waktu tertentu, kemudian digunakan untuk navigasi ruang angkasa, serta menjelaskan perbedaan kecepatan gerak planet saat dekat dan jauh dari matahari. Adapun keterbatasan dari hukum Kepler ada tidak memperhitungkan pengaruh planet lain, kemudian tidak dapat menjelaskan penyebab gaya tarik yang dijelaskan oleh Newton, serta berlaku sempurna hanya untuk sistem dua benda. Lalu yang selanjutnya ada hukum gravitasi Newton, di mana rumusnya itu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi di semua benda langit itu saling tarik-menarik sesuai massa dan jaraknya. Gaya gravitasi inilah yang menjaga Venus tetap mengorbit matahari dengan stabil. Lalu adapun aplikasinya yaitu menghitung gaya gravitasi antara Venus dan matahari, menentukan kecepatan orbit planet. Yang ketiga menjadi dasar perhitungan peluncuran wahana ke Venus. Lalu dan keterbatasannya itu ada yaitu kurang akurat pada kondisi ekstrim dan sudah diperbaiki oleh teori relativitas Einstein. Yang selanjutnya pengamatan orbit Venus. Aplikasinya itu yaitu menentukan posisi planet seperti Venus pada waktu tertentu, digunakan untuk navigasi ruang angkasa, menjelaskan perbedaan kecepatan gerak planet saat dekat dan jauh dari matahari. Lalu adapun keterbatasannya, yang pertama tidak memperhitungkan pengaruh planet lain, yang kedua tidak menjelaskan penyebab gaya tarik, yang ketiga berlaku sempurna hanya untuk sistem dua benda. Lalu, hasil pengamatan yang telah dilakukan, Venus itu terlihat di arah dan ketinggian berbeda di tiap lokasi. Pergeseran posisi disebabkan oleh perbedaan lintang dan bujur geografis. Dari Eropa, Venus tampak lebih ke barat dan lebih rendah karena posisi bumi terhadap matahari dan Venus berbeda dibanding Asia.
Lalu, adapun analisisnya yaitu perbedaan posisi Venus dari berbagai lokasi menunjukkan bahwa permukaan bumi itu melengkung atau tidak datar. Nah, fenomena ini tuh hanya bisa dijelaskan dengan model bumi bulat, di mana bidang pandang pengamat berubah sesuai kelengkungan bumi. Lalu, perbedaan waktu terbit dan terbenam Venus juga mendukung adanya rotasi bumi. Nah, jadi yang dapat disimpulkan bahwa posisi Venus yang berbeda dari Indonesia, Korea Selatan, dan Spanyol membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Pengamatan benda langit bergantung pada posisi geografis, dan yang terakhir gerak Venus tampak mengikuti pola sistem tata surya heliosentris. Oke, jadi pada gambar ketiga ditunjukkan perhitungan Oke, nah di sini pada gambar pertama terlihat posisi orbit atau garis edar planet Venus terhadap matahari. Venus berada di antara orbit Merkurius dan Bumi, mengelilingi matahari dengan arah revolusi yang sama seperti planet-planet lainnya, yaitu berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari atas kutub utara matahari. Nah, Venus tidak memiliki satelit alami, sehingga gaya dominan bekerja padanya adalah gaya gravitasi dan matahari. Nah, Venus berbentuk hampir lingkaran dengan jarak rata-rata sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Posisi ini menjadikan Venus planet terdekat kedua dari matahari dan pergerakannya mengikuti hukum Kepler di mana lintasan orbit bergantung pada jarak dan gaya gravitasi yang bekerja antara planet dan matahari. Nah, oke, di sini ada gaya gravitasi Venus terhadap matahari yang dihitung menggunakan rumus F sama dengan G M matahari dikali M Venus per R kuadrat, yang dimana F-nya itu adalah gaya gravitasi, G-nya adalah konstanta gravitasi universal, lalu M-nya M matahari adalah massa matahari, M Venus massa Venus, dan R jarak antara pusat Venus dan pusat matahari. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, didapatkanlah untuk gaya gravitasi Venus terhadap matahari sebesar 5,51 kali 10 pangkat 22 Newton. Oke, lanjut untuk yang ketiga adalah eksentrisitas orbit atau kelonjongan yang dihitung menggunakan rumus E sama dengan RA dikurangi RP per RA ditambah RP. Nah, untuk E sendiri itu adalah eksentrisitas orbit atau kelonjongan, lalu RA adalah jarak terjauh planet dari matahari, dan RP adalah jarak terdekat planet dari matahari. Nah, dari rumus tersebut didapatkan bahwa E sama dengan 0,0067, yang berarti orbit yang hampir lingkaran sempurna, karena semakin kecil nilai eksentrisitas mendekati 0, semakin bulat orbitnya. Sebaliknya jika E mendekati 1, orbit menjadi sangat lonjong seperti elips panjang. Nah, orbit Venus yang hampir bulat membuat jarak antara Venus dan matahari hampir konstan, sehingga energi panas dan cahaya yang diterimanya juga relatif stabil sepanjang revolusi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.